Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu mengenai demokrasi dalam Indonesia, mengenai sejarah demokrasi sendiri, sifat-sifat demokrasi, prinsip demokrasi, pilar demokrasi, dan lain sebagainya. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan nama-nama kami dulu kepada kalian semua. Nama saya Abdul Nafi, NRP 051194000066 dari jurusan Informatika. Nama saya Husnan, NRP 05119400070002, jurusan Informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fajrin Amiruddin, NRP 051194000005 dari Departemen Informatika. Perkenalkan, nama saya Adam Hadi Prasetyo, NRP 0511194024 dari jurusan Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Ramadan Arif Hardijansyah, NRP 051162 dari Departemen Informatika. Ya, bersama saya Ramadan Arif. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang pengertian demokrasi. Jadi, kata demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, terbentuk dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Definisi demokrasi secara umum yaitu sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan, yang mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan. Jadi, demokrasi ini adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan atau kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Pada bentuk sistem pemerintahan ini, seluruh warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi secara aktif. Dalam demokrasi, rakyat memiliki peran yang penting sebagai pengawas pemerintah agar kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah tidak disalahgunakan. Lalu, bagaimana dengan demokrasi di Indonesia saat ini? Demokrasi di Indonesia saat ini menggunakan demokrasi Pancasila. Demokrasi ini pelaksanaannya di Indonesia dengan dilandasi setiap nilai yang ada di dalam Pancasila, seperti religius, gotong royong, keadilan rakyat, kemanusiaan, dan persatuan yang diharapkan akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju. Demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, kata demos yang berarti rakyat, dan kratos atau kratia yang berarti kekuatan, yang pada konteks ini adalah kekuasaan. Secara umum, sistem demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana seluruh warga negara yang ada memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan suatu pemerintahan. Sejarah awal dari demokrasi, jadi konsep awal demokrasi ini berasal di kota Athena, Yunani pada abad ke-6 sebelum Masehi. Pada saat itu, bentuk demokrasi yang dipraktikkan adalah demokrasi secara langsung, yakni demokrasi di mana semua warga negara dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum atau undang-undang. Akan tetapi, kewarganegaraan ini tidak meliputi wanita, budak, orang asing, warga yang bukan pemilik tanah, serta laki-laki berusia di bawah 20 tahun. Dari sekitar 400.000 orang yang menjadi penduduk, hanya sekitar 30.000 orang yang menjadi warga negara. Namun, pada saat diadakan pertemuan, jumlah orang yang datang jarang melebihi 5.000 orang. Hal ini disebabkan karena banyak penduduk Athena yang tinggal di luar dinding distrik Attika. Pertemuan ini diadakan setiap 8-9 hari sekali di lereng Bukit Pings. Esensi demokrasi. Esensi dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat adalah suatu keadaan di mana rakyat berpendapat dan percaya bahwa sumber kekuasaan pemerintah
atau negara adalah rakyat itu sendiri. Rakyat ini adalah sumber keabsahan kekuasaan negara, sehingga tanpa persetujuan rakyat, kekuasaan negara tidak memperoleh legitimasi. Oleh karena itu, sudah sepantasnya rakyat mendapatkan manfaat dari adanya pemerintahan dan negara. Demokrasi didasari oleh UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian pada pasal 28 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa rakyat atau warga negara mempunyai kebebasan untuk berkumpul, bertukar pikiran, mengeluarkan pendapat baik dengan tulisan, lisan, ataupun bentuk lain, serta sila keempat Pancasila dan pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat. Ya, bersama saya Ramadan Arif. Di sini saya ingin menjelaskan tentang 10 pilar demokrasi. Jadi, prinsip demokrasi Pancasila ini telah ditulis oleh Bapak Ahmad Sanusi dalam tulisannya yang berjudul Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi, yang mana ia mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Jadi seluk-beluk serta sistem perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia ini harus taat asas, konsisten dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu demokrasi dengan kecerdasan, yang artinya mengatur dan menyelenggarakan demokrasi harus memiliki paradigma yang cerdas, berpikiran terbuka, mau menerima kritik dan saran demi tercapainya tujuan negara yang dicita-citakan. Dan yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, artinya kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Aspirasi rakyat ditampung oleh badan legislatif dan nantinya akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Secara prinsip, rakyat yang memiliki kedaulatan itu. Namun dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR dan DPRD. Yang keempat, yaitu demokrasi dengan rule of law. Artinya, pelaksanaan demokrasi dilandasi dengan hukum. Untuk mengembangkan kebebasan yang demokratis, tidak bisa dengan meninggalkan hukum. Yang kelima, yaitu demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Jadi, suatu negara yang demokratis harus ada pembagian kekuasaan. Hal ini untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan kepada satu orang. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 45 mengenal pembagian dan pemisahan kekuasaan dengan sistem pengawasan dan perimbangan. Yang nomor 6 yaitu demokrasi dengan hak asasi manusia. Jadi demokrasi mengharuskan adanya penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dalam bentuk jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 45 mengakui HAM yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi, melainkan juga untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Yang ketujuh, yaitu demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya, demokrasi menurut UUD 1945 menghendaki pemberlakuan sistem pengadilan yang merdeka, memberi peluang kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan, penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya
mempunyai hak yang sama. Yang kedelapan yaitu demokrasi dengan otonomi daerah. Artinya, pelaksanaan demokrasi harus menjamin tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa dengan dilaksanakan otonomi daerah yang semakin nyata dan bertanggung jawab. Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas memerintahkan pembentukan daerah-daerah otonom pada provinsi dan kabupaten atau kota dengan peraturan pemerintah. Daerah-daerah otonom dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 45 ditujukan untuk membangun negara kemakmuran oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Demokrasi yang menerapkan prinsip kemakmuran artinya dalam sistem demokrasi harus mengupayakan kemakmuran bagi segenap rakyat Indonesia. Kemakmuran juga menjadi tujuan utama bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 45. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10, demokrasi yang berkeadilan sosial. Pelaksanaan demokrasi ini diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi bukan hanya politik saja, melainkan juga demokrasi sosial dan ekonomi. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Jadi pada slide ini saya akan menjelaskan tentang prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi di sini dibagi atas menjadi 3. Yang pertama, adanya pengakuan dan perlindungan terkait hak asasi manusia serta adanya jaminan hukum dari penguasa atau pemerintah. Yang kedua, adanya sikap proaktif dari masyarakat terhadap penyelenggaraan negara atau politik sesuai aturan konstitusi yang berlaku. Dan yang ketiga, adanya suatu pemerintahan yang terbuka. Maksudnya adalah pemerintahan terbuka dapat dikatakan juga sebagai pemerintahan yang transparan, yaitu suatu pemerintahan yang dimana dalam menjalankan kebijakan, program, dan sistemnya dapat diakses informasinya dengan mudah oleh masyarakat. Dengan kata lain, suatu pemerintahan dikatakan transparan apabila dalam penyelenggaraan pemerintah terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan. Kemudian lanjut ke slide prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama, adanya persamaan tidak membeda-bedakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik sebagai warga negara maupun sebagai umat beragama. Kemudian, adanya suatu kebebasan yang bertanggung jawab secara moral, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan, diri sendiri, dan orang lain. Kemudian, adanya upaya untuk mewujudkan keadilan sosial. Selanjutnya, adanya kegiatan musyawarah dan mufakat. Selanjutnya, adanya kesatuan dan persatuan dengan berlandaskan suatu kekeluargaan. Dan yang terakhir, adanya sikap menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Indikator demokrasi. Nah, apa itu indikator? Indikator ialah sesuatu yang dapat memberikan atau menjadi petunjuk atau keterangan. Nah, di sini ada 4 indikator. Yang pertama ialah terdapat sebuah akuntabilitas. Dalam hal ini, pada sebuah kegiatan demokrasi, seorang yang memiliki jabatan yang secara langsung dipilih oleh rakyat haruslah memiliki pertanggung jawab terhadap berbagai macam bentuk kebijakan yang dilakukannya. Yang kedua, terdapat sebuah rotasi dan kekuasaan yang berlangsung. Dalam hal ini, terdapat sebuah perputaran untuk orang selanjutnya yang akan memasuki jabatan yang ada. Dalam hal ini, jabatan tersebut akan digantikan dengan sangatlah teratur dan juga normal. Yang ketiga, terdapat sebuah pemilihan umum. Seorang pemimpin negara
pada negara demokrasi haruslah diganti dengan kegiatan pemilihan umum dengan tujuan untuk melakukan pergantian kekuasaan di dalamnya. Pemilu tersebut dilaksanakan oleh seluruh rakyat pada negara tersebut. Nah, yang keempat, terjadinya penikmatan zahir berbagai macam bentuk hak asasi dasar yang dimiliki oleh manusia. Dalam hal ini, terdapat berbagai HAM, hak asasi manusia, yang dimiliki oleh warga negara, yang di mana hak-hak tersebut berupa hak menyatakan pendapat, hak untuk berserikat, hingga hak untuk menentukan politik. Sikap hidup demokrasi. Di sini ada 4 sikap hidup demokrasi yang telah diidentifikasi oleh Henry Bertamayo, yang mana beliau adalah seorang ilmuwan politik Kanada. Nah, yang pertama ialah penyelesaian pertikaian secara damai dan sukarela. Demokrasi mengadakan suatu cara yang unik untuk menyelesaikan pertikaian secara damai, menegakkan ketertiban umum, dan membuat kebijaksanaan umum dengan fungsi komprominya. Nah, yang kedua, pergantian penguasa secara teratur, yaitu mencari pengganti yang sah dari penguasa yang sedang berkuasa secara damai. Yang ketiga, menjamin perubahan secara damai dalam masyarakat yang dinamis. Metode politik demokrasi seperti fleksibilitas, kepekaan terhadap pendapat umum, pengaruh kepemimpinan, keterbukaan dalam pendapat-pendapat yang berbeda, semua hal ini dapat menjamin penyesuaian diri secara politis terhadap pendapat-pendapat yang berbeda. Nah, yang keempat, penggunaan paksaan sedikit mungkin. Nah, gagasan kepatuhan sukarela yang diberikan dengan tidak berlebihan, dengan bebas dan tidak mutlak, akan sesuai juga dengan gagasan mendisiplinkan diri, rasa tanggung jawab, dan lain gagasan lainnya. Oke teman-teman, untuk kali ini kita akan bahas tentang bentuk demokrasi. Dalam demokrasi dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Apa itu demokrasi langsung? Yaitu suatu bentuk demokrasi di mana setiap memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Jadi demokrasi secara langsung ini terjadi dalam seperti musyawarah, seperti perkumpulan untuk menentukan kunci dari permasalahan yang sedang dibahasnya. Untuk demokrasi perwakilan ini suatu bentuk demokrasi di mana rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan pengambilan keputusan. Jadi demokrasi perwakilan ini tidak diadakan dalam suatu tempat tertentu. Jadi bisa di berbagai tempat. Kita hanya menyuarakan kita untuk memilih, contoh untuk memilih sebuah kepala presiden, kepala negara, atau dan lain sebagainya. Pada slide kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri demokrasi dibagi atas menjadi 4 bagian. Yang pertama, keputusan pemerintah untuk semua rakyat. Maksudnya, segala keputusan yang akan diambil berdasarkan aspirasi dan kepentingan untuk seluruh rakyat, bukan atas dasar kepentingan suatu kelompok. Kemudian yang kedua, menjalankan konstitusi. Segala hal yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan, dan kekuasaan rakyat harus dilakukan berdasarkan konstitusi, di mana hukum harus berlaku secara adil bagi seluruh warga negara. Kemudian yang ketiga, adanya perwakilan rakyat. Maksudnya, di dalam sistem demokrasi, terdapat lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Dan yang keempat, adanya sistem kepartaian. Partai sendiri memiliki fungsi dalam hal pengawasan kinerja pemerintah, apakah sudah sesuai dengan aspirasi warga negara. Oke teman-teman, di sini terdapat sifat demokrasi. Sifat demokrasi itu terdiri dari politik, terdiri dari sifat yuridis, terdiri dari sifat ekonomis, terdiri dari sifat sosialis, dan terdiri dari sifat kultural. Sifat politik ini merupakan di mana masyarakat memegang peran aktif dalam kegiatan politik seperti pemilihan umum,
masyarakat harus juga ikut memilih karena keputusan voting hasil dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Untuk sifat demokrasi yang yuridis ini seperti di mana masyarakat memiliki peran untuk mematuhi segala aturan yang telah dibuat secara bersama untuk mengatasi permasalahan hukum, untuk menimbulkan rasa keadilan masyarakat, sehingga ketika demokrasi ini bersifat yuridis akan menimbulkan juga tujuan, yaitu memiliki rasa keadilan yang merata. Untuk yang ketiga yaitu sifat demokrasi, yaitu bersifat ekonomis. Warga negara berhak untuk melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan minat dan keahliannya, di mana masyarakat memegang peran aktif dalam kegiatan ekonomi dan pemerintah berusaha menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Untuk yang keempat yaitu demokrasi bersifat sosialis, di mana masyarakat memiliki peran dalam sosial, saling berinteraksi dengan baik, menghargai perbedaan, dan sebagainya. Untuk yang kelima yaitu demokrasi bersifat kultural, karena suatu sistem erat kaitannya dengan budaya masyarakat, maka satu-satu jalan menyelamatkan kualitas demokrasi adalah melalui perjuangan kultural, atau yaitu rakyat memiliki peran aktif dengan melakukan perjuangan yang berperan dalam gerakan moral yang menggerakkan masyarakat, yang mengarahkan masyarakat ke nilai sesuai dengan substansi dan tujuan demokrasi. Dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Indonesia adalah negara demokrasi. Hal ini terbukti bahwa sejak Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1945, Indonesia sudah menggunakan sistem demokrasi. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sudah mengalami beberapa perubahan, mengingat Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen. Berikut adalah demokrasi yang dianut oleh Indonesia beserta tahun pelaksanaannya. Tahun 1945 sampai dengan 1959, sistem pemerintahan parlementer di Indonesia dimulai sejak periode berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1945 yang pertama, yaitu lebih tepatnya sejak dikeluarkan Maklumat Pemerintahan pada 14 November 1945. Demokrasi parlementer yaitu di mana parlemen memiliki peranan sangat penting dalam pemerintahan. Dalam periode ini terdapat 3 pembagian periodisasi, yaitu periode Undang-Undang Dasar 1945, periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS, dan juga periode Undang-Undang Dasar 1950. Nah, berikut ciri-ciri demokrasi parlementer. Yang pertama, menganut demokrasi parlemen. Yang kedua, presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan yaitu Perdana Menteri. Yang ketiga, badan legislatif atau parlemen adalah salah satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. 4. Badan eksekutif atau kabinet bertanggung jawab kepada legislatif. Yang B, tahun 1959 sampai dengan 1965. Pada periode ini, Indonesia menganut demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin dimulai sejak dikeluarkannya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang membuat ketentuan pokok yaitu menetapkan pembubaran konstituen, menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS, dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS dalam waktu singkat. Nah, ciri-ciri dari demokrasi terpimpin yang pertama ialah menganut demokrasi terpimpin sejak keluarnya Dekret Presiden. Yang kedua, kepala negara dan kepala pemerintahan yaitu seorang presiden. Dan yang ketiga ialah presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen karena presiden tidak dipilih oleh parlemen. Nah, yang C, tahun 1966 sampai dengan 1998.
Pada periode ini, atau lebih tepatnya pada era Orde Baru Indonesia, menerapkan demokrasi Pancasila, di mana demokrasi Pancasila bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, serta bertujuan menegakkan keadilan dan kebenaran dalam negara Republik Indonesia. Nah, ciri-ciri dari demokrasi Pancasila yaitu yang pertama, diterapkan demokrasi Pancasila. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang ketiga, tidak adanya partai oposisi atau partai pemerintahan. Yang keempat, selalu melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang D, tahun 1998 sampai dengan sekarang. Pada periode ini atau lebih tepatnya era reformasi Indonesia menerapkan sistem demokrasi. Sistem demokrasi di Indonesia dalam hal ini diwujudkan dengan adanya pemilihan umum atau pemilu, serta adanya banyak partai politik yang berdiri saat ini. Selain itu, sistem demokrasi dibuktikan dengan kebebasan berpendapat. Nah, ciri-ciri dari demokrasi ini ialah yang pertama diterapkan sistem demokrasi dengan yang diwujudkan dalam pemilihan umum. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang ketiga, adanya kebebasan mendirikan partai politik. Yang keempat, diperkuatnya HAM atau hak asasi manusia. Oke, kembali lagi yaitu tentang tantangan demokrasi. Di sini kami akan bahas beberapa tantangan demokrasi yang dihadapi saat demokrasi berlangsung. 1. Terjadinya depolitisasi di masyarakat karena banyak masyarakat yang memilih pemimpin karena politik. Depolitisasi ini masyarakat muat dengan politik, bahkan anti politik. Masyarakat jika sudah anti politik akan sulit membangun kekuatan masyarakat sipil. Kalau depolitisasi mewabah di masyarakat, yang akan terjadi adalah politik dan pemerintah dikuasai oleh para perampok dan pencuri berdasi berjemaah yang mengembangkan oligarki baru. Yang kedua ini, rakyat melawan oligarki yang sudah lama bercokol dan menjadi penyakit di Indonesia sejak Orde Baru. Apa itu oligarki? Oligarki merupakan bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh rakyat elit dalam masyarakat kecil. Untuk yang ketiga yaitu agama dipolitisasi sedemikian sehingga dasar negara Republik Indonesia yang sekuler tidak berdasarkan agama tertentu, hendak diganti dengan hukum agama tertentu. Jadi di poin ketiga ini agama mencampur adukan dalam politik, padahal dalam politik tidak boleh ada campur aduk antara politik dan agama. Sehingga ketika udah banyak dari kelompok agama tertentu ingin menjadikan agama itu sebagai hukum agama tertentu.